Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Resti Maharani, nomor absen 8, kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang materi fisika, yaitu elastisitas dan hukum Hooke. Berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama, air. Kemudian 2 karet gelang, penggaris, botol, dan botol ukur. Langkah yang pertama, kita akan membuat simpul 8 dari 2 karet gelang ini. Seperti ini. Kemudian akan kita kaitkan dengan botolnya di bagian atas tutup botol. Ini setelah itu kita akan memasukkan 120 ml air ke dalam botol ini. Di sini saya menggunakan botol berukuran 60 ml karena saya tidak mempunyai gelas ukur. Jadi nanti kita akan tuang 2 kali. Satu, botol kedua, kita akan menggunakan corong untuk memudahkan penuangan. Setelah itu kita tutup. Kemudian kita akan gantungkan botol ini ke paku. Kita gantungkan. Setelah itu kita akan ukur panjang ini karetnya. Setelah diukur, diperoleh panjang 7 cm untuk 120 ml air. Kemudian tambahkan lagi 120 ml air ke dalam botol yang sudah diisi tadi. Jadi di dalam botol ini sudah terisi 240 ml air. Seperti langkah sebelumnya, kita akan gantungkan lagi karetnya ke paku. Setelah ini kita akan ukur kembali panjang karetnya. Setelah diukur, diperoleh panjang karet yaitu 12 cm. Setelah itu kita ulangi langkah yang sama, yaitu menuangkan 120 ml air lagi ke dalam botol. Jadi di dalam botol ini sudah terisi 360 ml air, dan seperti langkah sebelumnya juga kita akan gantungkan, kemudian ukur panjang karetnya.
Setelah diukur, panjang karet ternyata menjadi 17 cm. Tambahkan lagi 120 ml selanjutnya ke dalam botol. Di dalam botol ini sudah terisi 540 ml air. Seperti biasa, kita akan gantungkan lagi botol ke paku. Kita ukur kembali panjang karetnya. Setelah diukur, didapatkan panjang karet saat ini yaitu 20 cm. Kemudian tambahkan lagi 120 ml terakhir. Di dalam botol ini sudah terisi 600 ml air. Kita gantungkan lagi ke paku. Kemudian ukur panjang karetnya. Ini setelah digantung di paku, setelah diukur, hasilnya ternyata panjang karet bertambah menjadi 22 cm untuk 600 ml air. Setelah ini, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data-data yang telah kita hitung tadi ke dalam LKPD. Jadi kita akan memasukkan data-data yang sudah kita kumpulkan saat praktikum. Yang pertama, kolom atau tabel massa atau kilogram itu merupakan kolom mililiter air yang tadi kita masukkan ke dalam botol, tapi dikonversikan ke kilogram. 120 ml itu sama dengan 120 gram. Jadi kita konversi ke kilogram menjadi 0,12. Begitu juga 240 ml menjadi 0,24 dan seterusnya. Kemudian kita masukkan panjang karet ke dalam kolom panjang karet dalam cm. Untuk 0,12 kg karet, 0,12 kg air, panjang karet yang kita peroleh tadi yaitu 7 cm. Kemudian untuk 240 ml atau 0,24 kg air, kita memperoleh panjang karet 12 cm. Untuk 0,36 kg, kita peroleh panjang karet 17 cm, 0,48 20 cm, dan yang terakhir 0,60 kg, kita mendapatkan panjang karet 22 cm. Setelah ini, kita akan menghitung F atau gaya menggunakan rumus yang sudah ada di LKPD, yaitu F sama dengan M kali G, dengan G yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk menghitung F, kita harus mengalihkan massa dengan gravitasi. Di sini massanya 0,12 dikalikan dengan 9,8. Setelah dihitung, diperoleh nilai gaya dari masing-masing massa itu sebagai berikut: 1,17, 2,35, 3,5, 4,7, dan 5,8. Selanjutnya kita akan masukkan data-data yang ada dalam kolom tabel ini ke dalam grafik. Untuk garis yang ini adalah data panjang karet dalam cm. Kita usahakan menggunakan skala yang sebanding. Kemudian untuk yang ini adalah data untuk memasukkan kolom gaya. Kita akan masukkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian buat titik pada grafik. Untuk massa 0,12 kg diperoleh gayanya 1,17 dan panjang karetnya 7. Nah, kita akan buat titik. Anggaplah ini 1,17 dan x-nya 7. Kemudian yang kedua 2,35 panjang karetnya 12. Anggap 12 di sini. Di tengah-tengah ini, dan 2,35 di sini. Kemudian yang ketiga yaitu 3,5 dan 17. 17 dan 3,5. Yang keempat 4,7 dan 20. 20 dan 4,7. Kemudian yang terakhir itu 5,8 dan 22. 22 dan 5,8. Setelah itu kita akan garis grafiknya. Berikut adalah grafik setelah digaris. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu dengan menggunakan persamaan K sama dengan F per delta X, berapakah konstanta pegas dari karet gelang? Untuk menghitung ini, kita harus menghitung pengurangan dari F terbesar dan F terkecil, kemudian X terbesar dan dikurang X terkecil. Jadi daerah ini itu merupakan F, dimana F terbesarnya itu 5
dan yang terkecilnya 1,17. Nah, untuk yang ini itu merupakan X, di mana X terbesarnya itu 22 dan X terbesarnya itu 22 dan yang terkecil itu 7. Kemudian dari sini kita gunakan K sama dengan F per delta X, yaitu F terbesar dikurang F terkecil 5,8 dikurang 1,17 per X terbesar diambil X terkecil 22 diambil 7. Diperoleh hasilnya yaitu 0,30. Jadi konstanta pegasnya dari karet yang saya gunakan yaitu 0,30. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jika 4 buah karet gelang identik disusun secara paralel untuk menggantungkan beban sebesar 200 Newton, berapakah pertambahan panjang karet? Yang ditanyakan adalah pertambahan panjang karet, maka yang ditanya adalah delta X. Untuk menghitung delta X, kita memerlukan KP. Untuk KP, kita menghitungnya menggunakan data yang kita hitung sebelumnya, yaitu konstanta pegas yang kita hitung sebelumnya yaitu 0,30 dikali dengan 4, karena dalam pertanyaannya ada 4 buah karet. 0,30 dikali 4. 0,30 dikali 4 yaitu hasilnya 1,2. Kemudian setelah menghitung KP, kita menghitung yang ditanyakan yaitu delta X. Delta X ini menggunakan rumus F per KP. Yang diketahui dari soal, F-nya yaitu sebesar 200 Newton. Nah, kita masukkan atau substitusikan 200 per KP diperoleh dari yang kita hitung tadi yaitu 1,2. 200 dibagi 1,2 yaitu 166,6. Jadi delta X atau pertambahan panjang karet dari 4 buah karet dengan beban sebesar 200 Newton yaitu 166,6. Demikian praktikum elastisitas dan hukum Hooke yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.